Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syahra ramadana sayyidus syuhur wa farada siyamahu wa dha'afa li sa'imihil ujur wa faddala qiyamahu wa rattaba alaihil jazaa'al ma'sur. Ahmaduhu subhanahu wa huwa ahaqqu mahmudin wa a'zamu madhkur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan detik ini Allah masih mau memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita. Bahkan Allah masih mau menghidupkan kita sehingga dengan kudrah dan iradah Allah hingga dengan sampai saat ini kita masih mampu menggerakkan langkah kaki kita untuk tarawih pada waktu yang sangat mulia ini. Selawat dan salam jangan pernah kita lupakan. Mari sama-sama kita bacakan keharibaan yang sangat mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga sekaligus kita bacakan selawat dan salam ini kepada al dan para sahabat beliau sekalian. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Isya wa Tarawih yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi oleh protokol yang bahwa malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-18. Hanya tinggal 12 hari lagi puasa atau Ramadan yang sangat kita rindukan ini akan pergi meninggalkan kita. Sudah 17 tadi kita berpuasa. Bagaimana kira-kira perasaan kita? Apakah benih-benih takwa sudah mulai muncul di dalam hati kita? Atau kita hanya biasa-biasa saja, tidak mau tahu dengan takwa itu, yang padahal kita tahu bahwa di antara sasaran puasa ini adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena semua perintah Allah kepada kita itu tidak sia-sia. Perintah Allah kepada kita itu punya tujuan, punya manfaat yang tentunya manfaat itu buat kita juga. Allah perintahkan salat kepada kita, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, supaya kita dapat terhindar daripada perbuatan keji dan mungkar. Misalnya, begitu min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari harta mereka, orang-orang kaya, untuk membersihkan mereka dan menyucikan mereka. Begitu juga dengan puasa. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa puasa juga punya tujuan la'allakum tattaqun. Sudah 18 hari malam ke-18 malam ini. Apakah kita sudah mendapatkan la'allakum tattaqun? Apakah kita sudah ada benih-benih la'allakum tattaqun ini di dalam diri kita? Kalau ini tidak ada, maka dapatlah kita bayangkan 17 hari yang sudah lewat ini, mungkin ibadah kita puasa di bulan Ramadan ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah kita lakukan puasa ini. Terasa kita sama-sama sudah melakukannya. Alangkah laparnya kita.
apalagi di dalam keadaan panas beberapa hari yang telah lalu. Sehingga terkadang emosi yang dulunya hanya biasa saja di luar Ramadan, tanpa kontrol di dalam Ramadan, yang seharusnya emosi ini harus terkontrol dengan baik, akibat lapar, haus, dahaga itu membuat emosi kita justru meningkat. Ini harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Dan kalau ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah, itu juga ada beberapa ciri-ciri khasnya. Di antaranya, kita semakin nikmat melaksanakan ibadah puasa. Nikmat, rajin kita. Bahkan kita terkadang tersenyum dengan kehausan yang siang hari kita rasakan. Bahkan emosi yang dulunya begitu berkobar sebelum puasa, di dalam Ramadan dapat kita manage dengan sebaik-baiknya. Bukan kita hancurkan dan hilangkan emosi. Kita manusia normal perlu emosi, tapi kita kelola dengan sebaik-baiknya. Dan dengan ajaran tarbiyah Ramadan ini, banyak pendidikan yang kita dapatkan. Jadi dengan diterimanya amal ibadah kita, berarti kita semakin pingin selalu dekat dengan masjid, pingin selalu berada di dalam masjid, pingin selalu menambahkan salat-salat sunat, kepingin juga untuk meningkatkan bacaan Al-Quran sebanyak mungkin, kepingin terus dekat dengan Allah. Hati kita semakin luluh dan semakin cinta kepada fakir miskin. Ini adalah merupakan ciri-ciri bahwa amal kita 17 Ramadan yang lalu diterima insyaAllah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang hari ini jauh berbeda dengan 17 hari yang lalu. Mungkin 17 hari yang lalu kita malas baca Al-Quran, kita malas bersedekah, kita malas melakukan salat sunat, bahkan salat wajib ada yang tinggal. Tapi setelah proses dalam 17 hari ini, semua terjadi perubahan. Kalau dulu mungkin kita tidak sabar, terkadang ada antrian, kita bahkan potong kompas. Orang lain yang duluan, kita terobos lebih cepat ke hadapan orang itu karena ketidaksabaran kita. Puasa mendidik kita untuk sabar. Coba dulu kita rasakan, apakah sudah ada benih-benih kesabaran ini dalam diri kita yang membuat kita beda sabar kita dengan dulu sebelum Ramadan dengan di bulan Ramadan sekarang ini. Kalau kesabaran itu sudah ada karena didikan puasa, puasa menyuruh kita untuk tidak makan, padahal halal, sabar kita tahan. Ketika 5 menit atau 2 menit lagi hidangan sudah penuh di depan kita untuk berbuka puasa, karena waktunya belum sampai, kita sabar untuk menahannya, tidak makan walaupun perut sudah sangat lapar sekali. Makanan juga sangat begitu enak berhadapan dengan kita. Tinggal 2 menit lagi, tapi kesabaran kita luar biasa. Kita pertahankan kesabaran kita. Nah, ini dididik kita. Puasa ini telah mendidik kita untuk menjadi orang sabar. Kita sabar dalam berbagai macam hal. Tetapi terkadang kita lihat, jangankan sabar dalam hal-hal yang sangat penting, dalam hal-hal keadaan biasa saja kita tidak sabar. Sebagaimana antrian tadi, dan bahkan kita tidak sabar kalau lampunya sedang lampu merah di traffic light, yang seharusnya orang lain lampu hijau yang lewat, tapi kita lewat juga padahal lampu merah. Nyan watena orang lain lewat, tabli lah untuk orang lain. Padahal tanya yang salah. Tanya lampu merah lewat, gop lampu hijau wajar. Tapi tabli lah untuk orang yang lewatnya, padahal tanya yang salah. Ini tidak sabar. Nah, kalau ada masih benih-benih seperti ini, berarti puasa 17 hari yang lalu yang sudah kita lakukan, ini tidak ada artinya.
maka kita jangan selalu terfokus kepada Islam itu hanya nyuruh salat saja, memperhatikan salat saja, memperhatikan zakat saja, tidak memperhatikan lingkungan muamalah dan sebagainya, termasuk ketentraman kita, kedisiplinan kita dalam kehidupan, tidak membuat kekacauan, itu juga perhatian Islam. Bahkan baik tak fikir remeh lagi bunuh lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Kadang tayo tak anggapnya remehkan ajaran Islam, kita langsung potong kompas. Yang sebenarnya hak orang lain, kita maju akhirnya ketabrak. Bayangkan seandainya ada lagi yang meninggal di lampu merah itu gara-gara kita. Artinya apa? Kita sudah membunuh orang lain. Baik tak fikir bahwa takuh-takuh gua nyan ke membunuh. Karena kita sering berpikir hanya seperti itu. Tetapi melakukan kejahatan seperti tadi, menerobos lampu merah itu, mengakibatkan orang yang tidak salah meninggal, itu kita melakukan pembunuhan dengan tidak sengaja. Islam menyuruh kita untuk bersih. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Islam menyuruh kita bersih. Islam memperhatikan kebersihan kita. Islam memperhatikan gotong royong, masyarakat langgompongnya hanya gotong royong. Coba dipikirnya ajaran pejabat menteng, atau ajaran ASN, atau ajaran perusahaan menteng. Tapi bukan, itu ajaran Islam. Jadi Islam itu dan takwa itu yang dilahirkan oleh Ramadan ini jauh lebih luas dibandingkan dengan zakat kuno atau bahkan salat. Takwa itu, apa itu takwa? Umar pernah tanya kepada sahabatnya Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay, takwa itu apa?" Ubay menjawab pertanyaan saudaranya yang sebenarnya juga Umar tahu dan sangat tahu, untuk memberikan kepada pendengar lainnya. Wahai Umar, takwa itu ibarat seseorang berjalan di jalan yang penuh duri. Artinya apa? Orang yang berjalan itu di jalan yang akan dilewatinya penuh dengan duri, dia tentunya harus sangat hati-hati supaya dia tidak tertusuk duri. Itu takwa. Dalam istilahnya, takwa adalah melaksanakan perintah Allah, semua perintah Allah, dan meninggalkan semua larangan Allah. Menjaga kebersihan juga perintah Allah. Menjaga kedisiplinan hidup juga perintah Allah. Menjadi orang yang sabar, tidak menerobos orang-orang lain yang sudah lebih dulu, ini juga ajaran Islam, perintah Allah yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Maka coba kita kembali ke belakang. Apakah dalam 17 hari tadi kita berpuasa, sudah bertakwakah kita? Sudah adakah benih-benih takwa muncul di dalam perasaan kita? Atau masih sama kita? Hari ini kita 18 malam 18 Ramadan, masih sama dengan kitanya yang sebelum Ramadan itu datang. Rugi bagi kita. Jamaah sekalian, kemudian juga tarbiyah Ramadan ini sudah sama-sama kita tahu adalah melahirkan sifat-sifat jujur. Baik sampai rugo tanya puasa, berat bud yang kata puputnya. Maka supaya jangan sia-sia, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas, yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga, maka ini jangan hanya menjadi perintah atau kewajiban rutinitas saja buat kita, atau hanya sekedar formalitas supaya dilihat oleh orang lain bahwa kita puasa. Jangan hanya seperti itu, tetapi benar-benar kejarlah bahwa dengan ibadah Ramadan ini kita benar-benar menjadi takwa, melahirkan jujur. Susah untuk sekarang ini kita dapatkan orang-orang yang jujur, kata orang. Mungkin ya, kalau enggak ada pendidikan sebagaimana pendidikan Islam yang sangat kafah ini. Pendidikan Islam luar biasa kafahnya. Tinggal saja kita dapatkah memanfaatkan pendidikan ini sebaik mungkin sehingga mampu merubah kita
dari yang negatif ke positif atau tidak. Puasa sudah mengajarkan kita jujur. Kita tidak makan padahal barang itu halal. Kita tidak makan padahal kita sendiri di dalam kamar yang tidak ada orang yang tahu. Kita tidak makan padahal kita di dalam gelap, satupun manusia tidak tahu bahwa apa yang kita lakukan. Kenapa ini bisa kita terapkan? Karena kita yakin memang semua orang tidak tahu. Tetapi Allah di mana? Allah pasti tahu. Pasti tahu apa yang kita lakukan. Artinya kita sudah mulai jujur. Sudah mulai tumbuh sifat-sifat jujur. Sehingga kita tidak melakukan yang dilarang oleh Allah, walaupun itu barang yang halal. Kenapa tidak kita lakukan? Karena itu perintah Allah untuk tidak melakukan, dan kita yakin Allah menyaksikan kita. Ini pernah terjadi di masa Umar bin Khattab sebagai khalifah. Ketika di suatu malam beliau berjalan dengan sahabatnya. Beliau melihat ke dalam sebuah gubuk, tidak layak mungkin disebut rumah. Beliau melihat dan mendengar dua orang yang sedang berkomunikasi, bercakap. Seorang ibu dengan anak perempuannya. Ibunya berkata, "Wahai anakku, supaya penghasilan kita bisa ada dan meningkat, cobalah susu yang akan kita jual setiap hari ini dan juga besok, campurlah dia dengan air, supaya banyak dan kita dapat keuntungan yang besar." Wahai ibuku, bukankah Khalifah Umar bin Khattab sudah memerintahkan kita tidak berbuat curang dalam berdagang? Bukankah Khalifah Umar bin Khattab sudah memperingatkan kita jangan melakukan kejahatan? Wahai anakku, kata ibunya, kita sekarang berada di malam yang gelap. Umar tidak ada di sini. Khalifah sedang enak-enaknya tidur di istana. Dia tidak tahu apa yang kita bicarakan dan kita lakukan di malam ini. Kenapa kamu asik ngomong Umar bin Khattab? Wahai ibunda, kata anaknya yang gadis yang masih kecil. Memang Umar tidak melihat kita, ibunda, di malam ini. Umar mungkin sedang istirahat walaupun bukan di istana, tetapi mungkin di alam terbuka. Beliau tidak memikirkan kesenangan duniawi. Seorang khalifah yang jaminan surga. Memang mungkin beliau tidak tahu apa yang akan kita lakukan di malam ini. Tetapi wahai ibunda, di mana Allah berada ketika kita sedang berkomunikasi seperti sekarang ini? Dan di mana Allah berada ketika kita akan melakukan kejahatan nantinya? Bukankah Allah akan menyaksikan perbuatan kita? Langsung ibunya terdiam. Dan Khalifah Umar bin Khattab dan sahabatnya yang sedang mengintip percakapan kedua orang itu jatuh menetes air matanya. Alangkah bahagianya dia mendengar seorang anak kecil, anak perempuan yang bukan sangat kecil kali, tapi sudah lumayan besar, tapi bukan besar juga. Itu alangkah hebatnya keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terharu Umar bin Khattab meneteskan air mata menemukan seorang wanita salihah yang langsung disaksikan di hadapannya. Maka begitu besoknya datang, Umar bin Khattab langsung membawa anaknya Asim menuju ke rumah perempuan itu dan melamar perempuan itu untuk dijadikan istri anaknya Asim dan sebagai menantu Umar bin Khattab. Dan tahukah kita siapa wanita ini? Wanita inilah seorang wanita salihah yang nantinya melalui keturunan Asim dan wanita itu tadi melahirkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang juga sangat taat kepada Allah, bahkan dikategorikan ke dalam khalifah yang kelima setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Hadirin kaum muslimin yang sangat dicintai Allah, mudah-mudahan kisah-kisah ini
Dan apa yang sudah kita sampaikan ini, janganlah terjadi lagi bahwa Ramadan ini hanya sebagai puasa rutinitas atau formalitas. Jadikanlah ibadah puasa ini benar-benar ibadah puasa yang bisa menciptakan kita menjadi orang-orang yang sabar, tidak lagi melakukan kejahatan walaupun hanya dianggap remeh menerobos lampu merah yang sudah sering terjadi. Bayangkan kalau ada orang lain meninggal gara-gara kita, berarti kita sudah ikut membunuh orang itu. Begitu juga kenapa selama ini mungkin kita bisa tahan makanan yang halal sekalipun dan berhubungan dengan istri karena mengingat Allah menyaksikan kita. Dapatkah kita tahan nanti di bulan-bulan yang lain bukan hanya Ramadan? Ketika kita akan melakukan kejahatan, ketika kita akan mengirim berita-berita hoak, ketika kita akan mengirim berita-berita fitnah yang terus beredar, yang mudah kita sebarkan sekarang ini, adakah kita berpikir bahwa ketika tangan kita sedang menekannya untuk mengirim ke beberapa orang dan bahkan dunia tahukah kita? Dan adakah terpikir di otak kita bahwa Allah sedang menyaksikan kita? Dan ketika kita memfitnah kawan-kawan kita, ingin menjatuhkan kawan-kawan kita, tahukah kita bahwa Allah juga sedang menyaksikan kita? Kenapa di bulan Ramadan mudah kita lakukan, kita sejujur mungkin, tetapi kenapa di luar Ramadan ini semua lepas? Apakah Tuhan hanya bekerja di bulan Ramadan? Apakah Tuhan Allah hanya ada di bulan Ramadan? Sementara di luar Ramadan Tuhan tidak ada lagi. Sementara di luar sana tidak ada lagi Tuhan dan malaikatnya. Ketika masuk masjid saja kita punya Tuhan. Apakah seperti itu di otak kita? Kalau memang jawabannya iya, buanglah jauh-jauh. Supaya kita tidak rugi puasa mumpung masih ada 12 hari lagi ini, 12 hari lagi ini. Mumpung masih ada juga mungkin Lailatul Qadar yang belum terjadi, yang lebih dominan terjadi di 10 hari yang terakhir. Mumpung dosa kita masih mau dimaafkan oleh Allah, mumpung juga doa serta sedekah kita masih akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung juga Israel belum mencabut nyawa kita, maka marilah kita taubat, kita rubah model ibadah kita dari hanya formalitas rutinitas menjadi betul-betul ibadah yang betul-betul menambah ketakwaan kita dan bahkan menjadikan kita la'allakum tattaqun. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.